Saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus jujur dengan fakta itu. Di rumah ini Doni Romdoni dan juga keluarga, warga kampung Cilambungan, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, tinggal. Rumah ini sudah 3 tahun ditempati bersama istri dan ketiga anaknya. Di bagian depan rumah terlihat sudah roboh akibat lapuk dimakan usia. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu pun banyak yang berlubang. Tidak ada lantai yang mengalasi tanah yang sudah mengeras. Selain itu, setiap kali hujan turun, lantai menjadi becek. Doni Ramdhani yang bekerja sebagai guru honorer selama 20 tahun di salah satu sekolah swasta mengaku terpaksa bertahan dengan kondisi rumah ini. Tidak hanya kondisi rumah yang terabaikan, penghasilan yang minim seringkali membuat Doni terpaksa menunda membeli buku sekolah anak-anak mereka. Sekarang sementara ini istri diungsikan di rumah ibunya, di rumah mertuanya. Kenapa bisa diungsikan? Karena kan kondisi bangun seperti ini, tadi juga lumayan hujan deras, takut mereka ketiban, amrukan dari bangunan ini. Petugas Desa Mandalawangi sudah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah kabupaten agar rumah Doni bisa segera diperbaiki dan keluarganya dapat kembali hidup serumah dengan layak. Kami membenarkan adanya rumah rubuh ataupun itu disebabkan karena usia yang sudah rapuh. Dan untuk langkah selanjutnya, kami akan mengecek data kepemilikan tentang tanah tersebut dan akan mengajukan kepada instansi terkait. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh Doni. Di sejumlah desa lain di Kabupaten Pandeglang masih ada puluhan keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Namun proses pendataan serta penyaluran bantuan masih belum merata. Adi Masda, Pandeglang, Banten. Ibu bisa dijelaskan sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Kita di sini udah lebih dari 5 tahun. Udah lebih dari 5 tahun. Kalau ini setahun belakangan yang nggak bisa dipakai, karena memang belum ada rezeki untuk memperbaikinya. Jadi kita tinggal di rumah kontrakan. Jadi yang saat ini siapa yang tinggal di sini? Saat ini yang tinggal di sini bapak, karena saya nggak sanggup, kan udah tua juga kan, takut angin. Walaupun gimana kan angin ini hujan, udara malam kan sangat juga mengganggu kesehatan. Selama ini ada nggak dari dapat bantuan pemerintah, Bu? Nggak pernah dapat apapun kita nggak pernah dapat. Ada kemarin sekali sih, memang cuma sekitar 300.000 gitu, tapi nggak tahu dari dinas mana gitu, dari Edi Ramayadi mungkin waktu itu masih jadi dari Pak Edi waktu jadi gubernur. Memang sudah ada yang dari dinas sosial kemarin datang kemari, ya memang udah parah juga, tapi tidak separah ini gitu. Cuman ya cuman foto-foto dan sebagainya, udah tinggal itu aja. Itu kapan? Kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu. Ibu infonya, Ibu seorang guru tuh, ngajar di mana sebelumnya, Bu? Saya ngajar di SMP swasta Tanjung Merawa bersubsidi. Kebetulan kita masih honor di sana. Namanya guru swasta ya kan. Sudah berapa lama, Bu? Saya ngajar di sana sudah dari tahun 87, jadi sekitar sudah 30 tahunan ya. Jadi apa harapan Ibu kepada pemerintah terkait rumah ini? Ya kalau bisa dibantulah untuk tempat tinggal kita. Kalau kita dari guru honor, apa yang bisa dibuat? Ya maaf, sampai sekarang aja kita udah 3 bulan. Bukan hanya saya, teman-teman juga sama, udah 3 bulan kita nggak gajian karena memang
uang dari masyarakat, dari bantuan siswa juga nggak masuk. Nah, jadi ya gimana mau dibilang? Kalau boleh tahu Bu, guru honor ini berapa sih Bu gajinya? Kalau saya guru honor, kita tergantung jam masuk kita di sekolah itu. Kebetulan saya dapat sekitar 10 jam. Gaji saya 10 jam kali 2, karena 1 jam dihitung 23.000, ya 10 jam kali 23.000 itulah untuk gaji kita sebulan. Jadi sekitar 230 sebulan Bu ya? Ya. Terima kasih Bu. Izin nama siapa Bu? Nama saya Mariasin. Oke. Usia Bu izin Bu? Usia saya sekarang 58 tahun. Punya anak berapa Bu? Punya anak 2, cucu 1. Anak 2 laki-laki sepasang Bu? 2 perempuan. Oke. Bapak Bu, nama Bu? Nama Bapak Ahmad Rajali. Kebetulan dia membawa becak. Karena kami yang dekatnya sering bantu sama Bu. Tidak kalah menarik, Iqbal. Ada apa Karena ada seorang guru sekolah dasar negeri juga pemirsa di Sukabumi, Jawa Barat nekat menyeberangi sungai Cikaso setiap hari untuk mengajar. Nah, ini kondisi memprihatinkan yang tadi mungkin sempat kita bahas ya. Meskipun dalam kondisi hamil 7 bulan, pemirsa, bayangkan sang guru ini rela berjalan kaki sejauh 1 km demi mencerdaskan anak bangsa di wilayah pelosok Sukabumi. Leni Sumarni, seorang guru sekolah dasar yang tengah mengandung 7 bulan, rela berjalan kaki setiap hari menyeberangi sungai Cikaso untuk berangkat mengajar di SDN Cibadak yang berada di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Leni sendiri merupakan warga Kampung Pamoyanan, Desa Bantar Panjang, yang berjarak 1 km lebih untuk ke sekolah. Ia harus mengikatkan kain khusus pada perut agar bisa menahan goncangan saat berjalan dan harus menunggu warga yang bisa membantunya menyeberangi aliran sungai Cikaso. Akses menyeberangi sungai bisa memangkas waktu perjalanan untuk ke sekolah karena butuh waktu 2 jam jika menggunakan jalan biasa. Ya nyebrang sungai, karena kalau kita putar melalui jalan alternatif ke sana kurang lebih 2 jam. Nah, kalau sekarang kondisi hamil gimana Bu? Saya berangkat selagi masih sehat, masih bisa berjalan saya berangkat, kecuali kalau kondisi saya memang betul-betul drop. Leni juga sudah memperhitungkan resiko apapun yang terjadi demi anak didiknya bisa mendapatkan pelajaran di sekolah, terlebih lokasi sekolah berada di daerah terpencil. Segala resiko sudah saya perhitungkan dari awal sebelum keberangkatan, apapun yang akan terjadi. Ini demi apa nih Bu? Ini saya demi anak didik saya, satu demi anak didik saya yang menunggu di sekolah, kedua kewajiban saya sebagai guru mengajar di daerah terpencil. Leni memiliki tekad yang kuat agar anak didik di pelosok ini bisa meraih masa depan dan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Apit Heruman, Metro TV. Woi, kabelah mana ini sih radio? Tuh, simpan. Ada kita. Iya, samping tinggal pun. Lagi berak dua. Si kembar. Woi, kembar. Nah lo, bener nggak? Tuh, Jokowi presiden terbaik. Lalu bagaimana dengan Soekarno dan Soeharto yang memproklamirkan negeri ini? Dan Soeharto
dengan julukan Bapak Pembangunan Indonesia dengan program Repelita dan Pelita serta kaum pencapirnya. Sedangkan Jokowi yang jagoan mobil SMK yang nggak pernah terwujud dan IKN jadi kota hantu, apa itu yang terbaik? Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, fakta yang mana? Oke, Nggak, saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Terkorup di dunia versi OCCRP, Mas. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke, Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Oke, saya bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Prof. Tak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Sudah? Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup sekarang. Kita merasakan. Kita merasakan. Izin, Prof. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin, Prof. Kita bikin bendungan, harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya kira nggak apa-apa, logika keliru. Mudah-mudahan logika Anda benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, yang saya bicara tadi bukan ilustrasi, itu real. Kasihan deh, logika gue keliru. Sorry ya kalau logika gue keliru. Sorry. Mas. Woi, Siapa namanya? Mas Oni.